Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Firly, ketua KPK yang sampai hari ini masih sangat super kuat. Polda Metro Jaya telah melakukan penyidikan. Rumahnya telah digeledah. Polda Metro Jaya sudah menyatakan 2 alat bukti telah ditemukan. Namun sampai hari ini belum jadi tersangka. Dewas KPK, Dewan Pengawas memanggil Firly, tapi Firly tidak datang. Tapi beberapa hari kemudian, Firly dengan rileksnya main bulu tangkis di hadapan publik. Ada apa? Siapa backing dari Firly ini sehingga sampai hari ini masih lolos, belum jadi tersangka? Inilah Hot Room. Akankah Firly masuk bui? Buntut kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memasuki babak baru. Setelah dilakukan penggeledahan di 2 rumah ketua KPK, pihak kepolisian sudah melakukan serangkaian penyelidikan, melakukan klarifikasi, dan pengumpulan alat bukti yang mana ditemukan 3 kasus, yaitu dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, atau penerimaan hadiah terkait penanganan kasus di Kementerian Pertanian. Puluhan saksi pun sudah diperiksa, termasuk Syahrul Yassin Limpo. Polisi juga sudah memanggil Ketua KPK, Firly Bahuri, untuk diperiksa. Namun hingga kini, polisi belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ini. Apakah bukti yang dikumpulkan saat ini belum cukup? Dan akankah Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara? Para pemirsa, banyak pemirsa yang selalu penasaran kenapa Hotman begitu kuat kerja keras tiap hari. Bangun jam 3 subuh. Rahasianya kopi luwak, white coffee. Inilah rahasia saya. Sehingga orang seperti Boyamin belum tentu menang berdebat sama saya. Kalah. Kopi terenak. Oke, para pemirsa, saya perlu menceritakan sesuatu. Malam ini kita kehadiran Boyamin Saiman. Kenapa saya fokus ini? Anak dialah mahasiswa yang permohonannya di Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran untuk bisa jadi memenuhi syarat sebagai cawapres. Ya, dari sekian puluh anak dia mahasiswa. Jadi anaknya aja sudah begitu hebat, apalagi bapaknya. Nggak hebat. Oh, nggak hebat ya. Oke. Pak Boyamin. Ya. Tadi sudah lihat betapa sudah dalamnya penyidikan, bahkan sudah digeledah. Kenapa menurut Anda Firly belum jadi tersangka? Siapa backingnya? Ya apapun kan sekarang penetapan tersangka itu kan bisa digugat pra-peradilan. Oke. Nah, polisi atau penyidik Polda ini pasti berhati-hati betul. Oke. Karena yang dihadapi ini kan juga mbahnya Serse juga kira-kira kan gitu. Ya. Nah ya kita maklumi kalau kemudian sangat hati-hati. Apa yang kurang kira-kira menurut Anda sehingga hati-hati? Ya keberanian aja karena takut kalah pra-peradilan. Oh begitu? Iya. Kok yakin banget sih kamu Polda takut? Ya kalau memang berani kan ya udah penetapan tersangka. Kalau memang mereka selalu mengatakan sudah ditemukan 2 alat bukti. Ada nggak dugaan Anda ada backing? Karena ini kan lagi perang dinasti ini sekarang ini. Tahu nggak kira-kira dinasti mana yang memihak kepada Firly? Saya bukan kapasitas untuk bisa menjawab itu. Ya, Jadi saya biasanya kalah aja. Anda paling jago mengkorek-korek di balik layar. Bisa nggak kira-kira dinasti mana yang bisa tahu nggak? Pada posisi ini biar Bang Hotman aja lah yang mengimprove gitu. Jadi menurut Anda dari segi persyaratan tersangka sudah dipenuhi?
Ya kalau pernyataan penyidik kan begitu lewat Direkrimsus ataupun Kabid Humas, Krimsus Pak Ade Simanjuntak. Krimsus di Polda ya? Iya, Direkrimsus Polda Ade Simanjuntak. Sudah. Yang dulu Kapolres Surakarta juga gitu. Jadi saya tahu. Hah? Jangan ngomong Surakarta dong. Apa kaitannya sih? Kamu tuh ini kemana-mana sih? Oke, kalau gitu kita tanya dari Pak Ian Iskandar. Ini beliau ini adalah pengacara daripada Firly. Apa komentar Anda? Kata Boyamin sudah memenuhi syarat kelihatan jadi tersangka hanya karena Polda belum berani. Benar nggak? Jadi pertama mungkin yang akan saya soroti judulnya dulu nih. Apa itu? Akan Firly masuk bui. Firly tidak akan masuk bui dan tidak akan menjadi tersangka. Wow! Kenapa Anda ngomong gitu? Mungkin ini menjadi anti klimaks ya, Ya, Bang Hotman. Kemarin saksi yang melaporkan beliau itu sudah memberikan keterangan ya. kepada penyidik Polda bahwa dia tidak pernah memberikan dana sepeser pun kepada Pak Firly. Itu saksi kepada siapa dia. tuh? Saksi yang melaporkan beliau, Syahrul Yassin Limpo. Oke. Jadi clear ya. Oh jadi mantan Menteri Pertanian sudah mengatakan itu? Iya, hasil pemeriksaan kemarin di penyidik Polda. Artinya tuduhan terhadap Pak Firly terkait dengan dugaan pemerasan itu clear tidak ada dan tidak Informasi benar. itu dari mana Pak Ian? Itu melalui pengacaranya Pak SYL pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di Polda. Enggak ada pernyataan itu. Ada kemarin ada dan ini dimuat di beberapa media. Tapi bagaimana penyidikan sampai menggeledah kalau saksi pelapor membantah laporannya? Itu menjadi sebuah paradoks ya terkait dengan perkara yang sekarang disidik oleh penyidik Polda Subdin 5 Dinskripsi. Anda udah lihat BAP-nya belum? Dari Pak Menteri Pertanian yang mengatakan. Saya mendapatkan informasi itu berdasarkan keterangan dari lawyernya Pak SYL. Lawyernya? Lawyernya. Keterangan lisan? Tapi BAP-nya belum lihat? Kita belum lihat, tapi berdasarkan keterangan dari lawyernya. Yang kedua, terkait dengan tuduhan-tuduhan kepada Pak Firly, mulai dari, mungkin saya akan bercerita sedikit belakang ya. Tuduhan terkait dengan membocorkan dokumen penyidikan, sampai terkait dengan tuduhan melakukan pemerasan, itu tidak ada bukti. Tanggal 26 kemarin, pihak penyidik Polda melakukan penggeledahan di rumah Pak Firly. Ditemukan apa? Tidak ada satupun barang bukti yang ditemukan. Kenapa Dirkrimsus Polda mengatakan 2 alat bukti telah dipenuhi? Sebagai informasi, Bang Hotman, rumah yang digeledah itu ya tidak ditemukan apapun barang bukti yang dituduhkan kepada Pak Firly. Sehingga kami merasa... Yang di mana? Rumah di Bekasi atau Kertanegara? Termasuk rumah yang di Kertanegara. Tidak ditemukan? Tidak ditemukan. Yang disita oleh penyidik Polda itu, bayangkan, gembok sama kunci. Gembok sama kunci, tapi kan direktur... Tidak ada kaitan apapun dengan pokok perkara yang dituduhkan kepada Pak Firly. Ini kan framing-framing yang menurut saya cenderung fitnah kepada beliau. Mencemarkan nama beliau. Gimana ini Boyamin? Halo? Enggak, ini fitnah ini semua. Aku cek enggak ada ini. Ada. Itu boleh diklarifikasi langsung. Gimana? Saya mencoba membaca media tersebut. Dalam media tersebut memang ada Pak SYL bilang, cuman Pak SYL bilang begini, tanya penyidik, gitu loh. Ada pertemuan tersebut, gitu loh. Ini yang saya kira, ini terlepas ya, Pak SYL lagi dikepung dengan kejahatannya. Kalau saya mencoba, ada 3 hal yang tadi kan, dari pemerasan kah, apakah larangan anggota pimpinan KPK yang tidak boleh bertemu tadi, ketiga gratifikasi atau suap kah. Jadi penyidik sekarang lagi mengepung gitu loh. Jadi berada dalam kepungan terhadap 4 bentuk kejahatan ini gitu loh. Jadi penyidik lebih hati-hati dan saya kira begitu naik penyidikan clear. Jadi Anda tidak yakin bahwa mantan Menteri Pertanian mengatakan membantah bahwa dia pernah menyogok? Atau diperas? Saya yakin pasti ada perbuatan uang itu. Apakah itu diperas? Tidak. Apakah Anda tidak pernah dengar bahwa akhir-akhir ini sesuai yang beliau mengatakan bahwa mantan Menteri Pertanian membantah laporannya itu? Tidak pernah membantah, Pak. Sampai hari ini tidak Dia kan terbukti ditanya sama penyidik. Menurut keterangan lawyernya, apakah pernah memberikan uang kepada Pak Firly? Dia tidak pernah. Nggak ada loh. Hotman, lebih fair itu memang kan kita lihat ya dalam BAP nantinya dalam pembuktian. Apakah persesuaian? Mungkin bisa jadi tidak, ajudan yang nerima.
gitu loh kan? Ya. Antar ajudan dan segala macam. Saya kira nanti ujung-ujungnya kan pada konstruksi pembuktian akan terlihat gitu loh. Pelapor sebenarnya siapa sih? Pemerasan itu? Mungkin. Bang Oman izin. Ya, silakan. Saya berpikir ini sederhana aja. Saya kan penyidik nih. Ya. Jadi dari sini semua ini belum ada yang pernah jadi penyidik. Ya. Teman saya aja yang Ya. jadi penyidik. Dalam proses pemeriksaan BAP saksi itu tidak didampingi oleh lawyer. Ya. Hanya kewajiban lawyer mendampingi itu pada saat BAP pemeriksaan Tersangka. Ya. Pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo di Polda Metro itu statusnya bukan sebagai tersangka, tapi sebagai saksi. Ya. Maka dia tidak didampingi. Biasanya Jadi duduk di saya belakang. jamin bahwa si pengacara tidak membaca BAP-nya. Saya Satu, coba- yang kedua, Bang izin Bang. Ya. Yang kedua, ketika misalnya benar kata Pak Ian, Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa dia tidak pernah memberikan uang sepeser pun kepada Ya. Firly, maka langsung dia akan mendapatkan satu bentuk tindak pidana lainnya, yaitu adalah laporan palsu. Karena yang melaporkan Karena ini yang dia. melaporkan dia. Lalu kemudian dia mencabut laporannya di tengah-tengah proses penyidikan yang sudah pro justisia. Ya. Maka Syahrul Yassin Limpo akan dikenakan pidana pelaporan palsu. Gitu. Ini sampai aku buka handphone, keyword pengacara Yassin Limpo menyatakan tidak memberikan apa-apa. Nggak pernah ada. Ada, boleh Pak. Nanti Di linknya di mana diperiksa. coba ya? Melalui Oke. Gue pusing yang mana yang benar nih. Karena memang agak aneh. Mantan Menteri Pertanian yang lapor, masa dia kemudian membantah? Benar nggak? Iya. Agak aneh nggak? Sampai hari ini saya pastikan masih berada dalam kepungan. Dalam kepungan. Kalau begitu kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.